Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 1B MA 1102. Saya Erik dari program studi matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi bab 2. Secara khusus kita akan bahas tentang limit di titik yang jauh tak berhingga. Mari kita masuk ke pembahasan limit di tak hingga. Nah, pada bagian ini kita akan mengkaji perilaku fungsi f(x) bila x menuju tak hingga atau x menuju minus tak hingga. Ini salah ya. Nah, limit di tak hingga artinya kalau saya bergerak terus ke kanan, atau ini minus tak hingga, kalau saya bergerak menuju kiri terus makin kecil, pertanyaannya nilai fungsinya akan menuju ke ketinggian berapa? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Atau kalau dia terus mengecil, dia akan menuju ke ketinggian berapa? Apakah dia menuju ke ketinggian tertentu, atau malah dia terus mengecil, atau dia terus membesar? Itu yang menjadi pertanyaannya ya. Nah, kita katakan limit f(x) itu sama dengan L. L itu bilangan real, artinya kita dapat membuat nilai f(x) sedekat mungkin dengan L dengan mengambil x cukup besar. Jadi untuk x cukup besar, dia akan menuju ke ketinggian berapa? Contohnya ini ya, dia akan menuju ke ketinggian ini, y sama dengan segini. Y sama dengan segini, atau y sama dengan segini. Oke ya. Limit di minus tak hingga. Misalkan f fungsi dengan domain ini, kita katakan limit f(x) sama dengan L. Untuk x menuju minus tak hingga. Artinya kita dapat membuat nilai f(x) sedekat mungkin dengan L dengan mengambil x cukup dekat ya. Kira-kira untuk kalau kita terus ke kiri mengecil, dia akan menuju ke ketinggian berapa? Dia akan menuju ke ketinggian berapa? Gitu ya. Ini ketinggian y sama dengan y sama dengan y sama dengan. Nah, coba kita lihat beberapa sifat limit. Misalkan saya punya k anggota bilangan asli. Nah, saya tetapkan saja ya. Misalkan k-nya sama dengan 1, maka limit dari 1 per x sama dengan 0. Dan limit dari 1 per x untuk x menuju minus tak hingga sama dengan 0. Coba saya lihat. Grafiknya seperti ini ya, y sama dengan 1 per x. Untuk x menuju plus tak hingga, dia akan menuju ke kanan terus, dia akan menuju 0, menuju ke ketinggian 0. Oke ya. Dan cara yang sama kalau x menuju minus tak hingga, dia akan menuju ke ketinggian 0. Dan cara yang sama, kamu bisa melihat untuk nanti pada akhirnya, untuk k asli berapapun, x pangkat 2, 1 per x pangkat 3. Malah untuk setiap x yang lebih besar, untuk x positif, bisa dibuktikan untuk setiap k bilangan positif, maka bisa saya buktikan ini sama dengan ini ya, di kemudian hari. Limit sin x tidak ada karena nilai beroscilasi terus antara min 1 sampai 1. Jadi kalau kamu lihat sebenarnya ini itu hanya mengganti domain. Kalau tadi kamu limit barisan, itu domainnya bilangan asli. Sekarang domainnya bilangan real. Jadi semua titik-titiknya nyambung. Kalau sebelumnya titik-titik yang tidak nyambung, sekarang titik-titiknya disambungin gitu ya. Limit sin x tidak ada kok. Oke. Dan memperhatikan grafik y sama dengan e pangkat x. Ingat, e itu hanya 2,7 sekian. Jadi ketika saya punya y sama dengan e pangkat x, y sama dengan e pangkat x, tentunya gambarnya kira-kira seperti ini ya. Gambarnya kira-kira seperti ini. Aduh, maaf. Kira-kira gambarnya seperti ini. Gitu ya. Kalau y sama dengan e pangkat x, maka dia adalah 2 pangkat sekian. Dia akan terus naik. Gitu ya. Tentunya dengan titik potong di sininya itu adalah, jangan lupa, 1. Kamu sudah tahu ya. Jadi untuk x menuju tak hingga, dia akan terus membesar. Ya, kita katakan pada akhirnya ini akan menuju tak hingga. Dan cara yang sama untuk x menuju minus tak hingga, kalau dia terus mengecil, dia akan menuju ke ketinggian 0. Oke ya. Dan cara yang sama untuk e pangkat minus x, ya sama sajalah. E pangkat minus x itu saya bayangkan apa? 1 per e pangkat x, artinya apa? 1 per 2 pangkat x, artinya apa? Setengah pangkat x. Kalau setengah pangkat x, dia akan mengecil untuk x menuju tak hingga ya. Kamu sudah tahu gambar grafik eksponennya. Nah, garis y sama dengan L disebut asimtot datar bila limit f(x) sama dengan L. Atau limit f(x) mendekati minus tak hingganya sama dengan L. Nah, tentukan limit berikut beserta asimtot datarnya. Saya pakai contoh yang sebelumnya saja. Nah, ini bentuk rasional yang kemarin ya, persis yang sebelumnya. 2x kuadrat min 5x dibagi 3 min x kuadrat. Apa asimtot datarnya? Artinya untuk x menuju ke tak hingga, untuk x menuju tak hingga, dia nilai fungsi ini akan menuju ke ketinggian berapa? Kalau saya lihat, bagaimana apakah limit ini sama dengan limit atas dibagi limit bawah? Tidak. Kecuali
atas punya limit dan bawah punya limit. Bagaimana caranya supaya atas punya limit? Saya bagi dengan pangkat terbesar. Bagi dengan pangkat terbesar, sehingga yang atas sekarang punya limitnya, saya sudah sederhanakan, ini sama persis seperti yang sebelumnya ya. Hanya kalau sebelumnya N, sekarang ganti jadi X, gitu saja. Domainnya bilangan real, sebelumnya domainnya bilangan asli. Lalu saya ganti, ini menjadi 2 kurangi 0 dibagi 0 min 1 adalah minus 2. Dari mana? Ini 5 per X. Kita sudah dapatkan yang sebelumnya, limit 1 per X, X menuju tak hingga, dia akan menuju 0. X kuadrat juga dengan cara yang sama. Kalau yang seperti ini saya bayangkan tak hingga kuadrat dibagi tak hingga ya, kira-kira akan menuju tak hingga. Kita coba bagi dengan pangkat terbesar, saya dapatkan 2 dikurangi ini. Ini 0 dan yang di bawahnya menuju 0. Jadi ini akan menuju plus tak hingga. Oke ya. Dan cara yang sama nomor 5, kita lihat 2x minus 5 dibagi 3 min x kuadrat. Dengan cara yang sama bagi dengan pangkat terbesar, saya dapatkan nanti atasnya akan menuju 0, di bawahnya dibagi min 1. 0 dibagi min 1 akan menjadi 0. Jadi ini akan asimtot datarnya adalah y sama dengan 0. Dia akan menuju ke ketinggian 0. Ini asimtot dasarnya adalah y sama dengan minus 2. Jadi di jauh tak berhingga dia akan menuju ke minus 2. Di jauh tak berhingga, ini akan menuju ke 0. Pertanyaannya, Pak, kalau X menuju minus tak hingga gimana, Pak? Ya sama saja dibagi pangkat terbesar. Loh, Pak, kalau dibagi dengan pangkat terbesar, artinya dia akan selalu sama dong? Ya, secara umum akan sama. Tapi ada nanti kita akan bahas di kelas, kasus-kasus khusus, tidak semua limit X menuju tak hingga dan limit X menuju minus tak hingganya itu sama. Tidak semua. Ada kalanya tidak sama. Contohnya kalau kamu ingin tahu ya arkus tangan inverse ya, tangan inverse. Nah, nanti kamu coba di sini ya. Oh, di sini, sorry. Di dalam kasus ini tidak punya asimtotnya karena dia tidak menuju bilangan real. Plus tak hingga ingat bukan bilangan real. Jadi ini tidak punya asimtot. Artinya dia akan terus membesar. Kalau dia menuju ke kanan, dia akan terus membesar. Dia tidak punya asimtotnya ya. Dia tidak akan menuju ke ketinggian berapapun. Nah, ini limit tak hingga di tak hingga. Artinya limit yang menghasilkan tak hingga di tak hingga. Ini contohnya persis aja lah seperti yang sebelumnya. Nih, limit X menuju tak hingga. Dia akan menuju tak hingga. Ini kan sebelumnya pakai N, sekarang pakai X. Ya sama saja lah. Sama saja lah, kamu sudah tahu ya. Dan cara yang sama nanti limit ini oke ya, ada 4 kemungkinan yang dapat terjadi. Nah, limit pangkat X untuk X menuju tak hingga, dia akan terus membesar. X pangkat 3, kamu sudah tahu lah ini. Untuk menuju minus tak hingga, ini ada sekarang minus tak hingga. Artinya kalau saya ambil min 10 pangkat 3, min 10 pangkat 1000, min 1000 pangkat 3, min 1 juta pangkat 3, min 1 miliar pangkat 3, dia akan mengecil atau membesar. Ternyata dia akan terus mengecil. Nanti pada akhirnya, sesuai dengan yang sebelumnya, tinggal dilihat kita suku mana yang mendominasi. Suku mana yang mendominasi? Kalau ini X, ini min X kuadrat, ini min X pangkat 3. Jadi yang mendominasinya yang kita lihat. Dan kalau kamu tahu, ini saya cuma ganti contoh yang di atas, N diganti jadi X doang. Oke ya. Oke, nah itu yang kita sebut dengan asimtot datar. Kenapa nggak sekalian asimtot tegaknya ya? Oh, mungkin belum ya, mungkin belum. Oke. Nah, tentukan ini, sudahlah, yang seperti tadi. Ini limit fungsi di titik tertentu. Oke ya, jadi pada kesempatan kali ini kita sudah bicara tentang limit di tak hingga. Limit di tak hingga bisa kita lihat yang dia akan menuju ke ketinggian tertentu. Gunanya untuk apa kita mencari limit di tak hingga atau limit di minus tak hingga? Untuk melihat yang namanya asimtot datar. Jangan lupa asimtot datar itu Y sama dengan ketinggian Y-nya itu sama dengan berapa? Ini garis ini yang kita sebut sebagai asimtot datar. Untuk mencari asimtot datar, kalau dari fungsi rasional, tinggal kamu cari aja. Kamu jadikan supaya atas dan bawah ada limitnya, sehingga menjadi limit atas sebagai limit bawah. Persis seperti ketika kamu menghadapi limit N menuju tak hingga, 2N pangkat 3 dibagi 1 plus N pangkat 3. Hanya ada tambahan, sekarang ada untuk menuju minus tak hingga. Ya, kamu coba-coba, dan sekarang juga saya punya ada E pangkat X. Ya, pada akhirnya ini 2, sekian ya, bisa kamu anggap 2 pangkat X lah ya. Dan kita juga sudah bicara tentang limit yang hasilnya tak hingga, di tak hingga. Oke ya. Terima kasih. Untuk kesempatan berikutnya kita akan mencari limit fungsi di titik tertentu.